Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? Hopefully you are in good health, strong, and keep up the spirit. With me, Riza Nurmala. This time we will study physics material about equilibrium and rotational dynamics. Especially, we will discuss about moments of force and moments of inertia. I hope that after studying this material, you can understand, analyze, know phenomena, and can solve problems related to moments of force and moments of inertia properly and precisely. Are you ready? Let's continue to watch the video. Anak-anak, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa gagang pintu selalu dipasang di ujung pintu? Kenapa nggak di tengah-tengah aja? Nah, biar kalian tahu jawabannya, pantangin terus ya video ini. Kita semua tahu bahwa pintu memiliki engsel. Nah, si engsel itu jadi pusat rotasi atau poros dari gerakan pintunya. Ketika kita ingin menggerakkan pintu, kita harus mendorong ataupun menarik pintunya. Itu berarti kita memberikan gaya pada pintunya. Gaya yang bekerja atau memiliki kemampuan membuat benda diam menjadi berotasi disebut torsi atau momen gaya. Misalnya nih, kalian ingin membuka pintu. Semakin kencang kalian dorong pintunya, semakin besar torsinya, dan semakin cepat juga pintu itu terbuka. Jadi, besarnya gaya yang diberikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya torsi. Selain itu, jarak antara gaya dengan pusat rotasi atau lengan torsi juga mempengaruhi besarnya torsi. Semakin besar jaraknya, semakin besar torsinya. Artinya, semakin mudah benda berotasi. Nah, kalau kalian coba membuka pintu yang gagangnya di tengah dengan besar gaya yang sama, pintu jadi sulit kebuka kan? Sehingga kalian butuh lebih besar gaya supaya pintunya kebuka lebih lebar. Jadi, itulah alasan kenapa gagang pintu selalu diletakkan di ujung pintu, supaya kita lebih mudah membuka pintunya. Faktor terakhir yang mempengaruhi besarnya torsi yaitu sudut antara gaya yang diberikan dengan lengan torsi. Kalau kalian coba dorong pintu sejajar, pasti pintunya tidak bisa bergerak, karena sudut yang terbentuk yaitu 0 derajat atau 180 derajat. Artinya, didapatkan momen gaya terkecil atau tidak ada gaya yang ditimbulkan. Nah, gaya yang bisa membuat pintu itu bergerak yaitu gaya yang arahnya tegak lurus terhadap lengan torsi. Karena membentuk sudut 90 derajat. Sin 90 derajat sama dengan 1. Artinya, didapatkan momen gaya terbesar. Anak-anak, torsi juga bisa dihitung. Secara matematis, torsi atau dilambangkan dengan tau sama dengan besar gaya yang tegak lurus atau F dikali panjang lengan torsi atau R. Kalau gaya yang diberikannya itu membentuk sudut, maka kalian harus mencari dulu gaya yang tegak lurus terhadap lengannya dengan mengalihkan gaya yang diberikan atau F dengan sudut yang terbentuk, misalnya theta. Jadi, rumus untuk mencari torsi yang membentuk sudut yaitu tau sama dengan R dikali F sin theta jika besar gaya pada sumbu Y, dan tau sama dengan R dikali F cos theta jika besar gaya pada sumbu X, di mana F adalah gaya, satuannya Newton, R adalah panjang lengan torsi, satuannya meter, dan tau adalah momen gaya atau torsi, satuannya Newton meter. Kemudian, momen gaya atau torsi merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan juga arah. Arah torsi ada dua, searah dan berlawanan arah. Nah, arah ini dibedakan dengan memberikan tanda, di mana jika torsi diberi tanda positif untuk arah torsi yang berlawanan dengan arah putaran jarum jam, sedangkan tanda negatif untuk arah torsi yang searah dengan arah putaran jarum jam. Nah, cara menentukan arah torsi, kalian tinggal putar gayanya ke arah pusat rotasi yang membentuk sudut terkecil. Selanjutnya, resultan momen gaya atau torsi, yaitu jumlah vektor setiap momen gaya, yang dirumuskan tau total sama dengan
sigma R dikali F, atau tau total sama dengan tau 1 ditambah tau 2, dan seterusnya. Nah, penerapan dari momen gaya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Contohnya membuka pintu, memasang baut agar dapat mudah mengencangkannya, kemudian menimba air dengan katrol, kipas angin yang berputar, bermain yoyo, dan juga jungkat-jungkit. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Sebuah baut diputar menggunakan kunci dengan gaya 40 Newton dan lengan gaya berjarak 50 cm dari titik pusat baut seperti pada gambar berikut. Berapakah besar momen gaya terhadap baut tersebut? Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, pertama diketahui dulu, yaitu gaya F sama dengan 40 Newton. Kemudian lengan gaya R sama dengan 50 cm. Karena ini masih cm, kita ubah dulu ke meter sehingga menjadi 0,5 meter. Dan diketahui juga ada theta yang terbentuk, yaitu 150 derajat. Nah, selanjutnya tinggal kita jawab menggunakan rumus momen gaya yang membentuk sudut, yaitu tau sama dengan R dikali F sin theta. Tau sama dengan 0,5 meter dikali 40 Newton dikali sin 150 derajat. Tau sama dengan 20 Newton meter dikali 1/2. Sehingga tau sama dengan 10 Newton meter. Jadi, besar momen gaya yang bekerja pada baut adalah 10 Newton meter. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah batang memiliki panjang AB 3 meter, panjang OA 2 meter, dan panjang OB 1 meter, seperti pada gambar. Gaya yang bekerja pada titik A yaitu 10 Newton, dan gaya pada titik B yaitu 20 Newton. Tentukan torsi yang bekerja dan arah putarnya. Nah, untuk menyelesaikan persoalannya, pertama diketahui dulu RA sama dengan 2 meter, RB sama dengan 1 meter, FA sama dengan 10 Newton, dan FB sama dengan 20 Newton. Selanjutnya kita jawab dengan menggunakan rumus momen gaya. Pertama, kita mencari momen gaya oleh gaya FA. Gaya FA ini membentuk sudut 90 derajat, sehingga rumusnya tau A sama dengan RA dikali FA. Tau A sama dengan 2 meter dikali 10 Newton, sehingga tau A sama dengan 20 Newton meter. Momen gaya pada titik A ini berputar searah jarum jam dengan poros titik O, sehingga nilai momen gayanya diberi tanda negatif. Selanjutnya kita mencari momen gaya oleh gaya FB. Nah, pada gaya FB ini membentuk sudut 150 derajat, sehingga rumusnya tau B sama dengan RB dikali FB dikali sin 150 derajat. Tau B sama dengan 1 meter dikali 20 Newton dikali sin 150 derajat itu sama dengan 1/2. Nah, tau B sama dengan 10 Newton meter. Momen gaya pada titik B ini berputar berlawanan arah jarum jam dengan poros titik O, sehingga nilai momen gayanya itu bertanda positif. Nah, selanjutnya, total momen gayanya ini yaitu sama dengan tau A ditambah tau B. Tau total sama dengan, tinggal dimasukkan saja, tau A sama dengan min 20 Newton meter, ditambah tau B sama dengan 10 Newton meter, sehingga tau total menjadi min 10 Newton meter. Jadi, momen gaya yang bekerja pada batang AB adalah 10 Newton meter dengan arah torsi searah jarum jam karena bertanda negatif. Anak-anak, dinamika rotasi ini masih ada kaitannya loh dengan hukum 2 Newton. Yang ternyata rumusnya itu berhubungan dengan torsi dan juga momen inersia. Rumus hukum 2 Newton yaitu F sama dengan M dikali A. Nah, kedua ruas ini kita kalikan dengan R, sehingga menjadi RF sama dengan R dikali M dikali A. Nah, kita tahu bahwa A
rumusnya itu sama dengan R dikali alfa. Tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi, menjadi RF sama dengan R dikali M dikali R dikali alfa. RF sama dengan M dikali R kuadrat dikali alfa. Nah, kita tahu juga bahwa rumus torsi adalah R dikali F, dan rumus momen inersia adalah M dikali R kuadrat. Sehingga kita masukkan ke rumus yang tadi, menjadi tau sama dengan I dikali alfa. Torsi sama dengan percepatan sudut dikali dengan momen inersia. Anak-anak, apa itu momen inersia? Momen inersia merupakan ukuran yang menentukan kelembaban benda terhadap gerak rotasi, di mana suatu kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudut. Makin besar momen inersianya, makin sulit benda itu melambat atau mempercepat. Momen inersia dipengaruhi oleh jarak massa benda terhadap sumbu rotasi dan bergantung pada massa benda, bentuk benda, dan sumbu putarnya. Semakin jauh massa benda dari sumbu rotasi, maka semakin besar momen inersianya. Secara matematis, momen inersia diartikan sebagai hasil kali massa dengan kuadrat jarak dari gaya ke pusat rotasi, atau I sama dengan M dikali R kuadrat. Sedangkan untuk rumus jumlah momen inersia yaitu sigma I sama dengan sigma M dikali R kuadrat. Nah, di mana I adalah momen inersia satuannya kilogram meter kuadrat, dan M adalah massa benda satuannya kilogram, dan R adalah jarak massa benda ke pusat rotasi satuannya yaitu meter. Sekarang kita lihat dulu nih percobaan berikut, yang mana terdapat bidang miring dan satu buah kelereng dan juga satu buah cincin. Kalau kita gelindingin bareng, menurut kalian yang mana nih yang sampai duluan? Percobaan ini masih ada kaitannya dengan torsi yang dapat menghasilkan usaha. Contohnya energi kinetik, yaitu energi dari gerakan benda. Nah, benda yang berotasi, energi kinetiknya dari gerak rotasinya, sehingga rumusnya EK sama dengan setengah I omega kuadrat, di mana omega sama dengan kecepatan translasi dibagi jari-jari benda. Nah, kelereng dan cincin kan bentuknya sama-sama bulat ya. Berarti mereka ini sama-sama menghasilkan energi kinetik dari gerak rotasi. Tapi apakah besarnya sama? Yuk kita buktikan. Wah, ternyata kelereng duluan ya yang sampai ke bawah. Kalian tahu karena apa? Karena kelereng memiliki kecepatan sudut yang lebih besar daripada kecepatan sudut cincin. Dan yang membuat kecepatan sudutnya lebih besar, karena kelereng memiliki momen inersia yang lebih kecil daripada momen inersia cincin. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa semakin besar momen inersianya, maka semakin sulit benda untuk mengubah kecepatannya. Nah, kelereng itu benda yang padat kan? Jadi massanya itu dekat dengan sumbu rotasinya, sehingga momen inersianya lebih kecil. Sedangkan cincin, massanya jauh dari sumbu rotasinya, karena tengahnya bolong. Sehingga momen inersianya pun lebih besar. Itulah alasan kenapa kelereng lebih cepat turun ke bawah daripada cincin. Berikut merupakan rumus dari momen inersia berdasarkan bentuk partikelnya. Selanjutnya yaitu penerapan dari momen inersia dalam kehidupan sehari-hari, contohnya gasing yang berputar, roda sepeda yang berputar, dan juga gerakan berputar seorang penari balet yang kedua tangannya ini direntangkan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Bola bermassa 50 kg dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 10 meter. Tentukanlah momen inersia bola terhadap sumbu AB seperti pada gambar berikut. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama diketahui dulu massa atau M sama dengan 50 kg. Kemudian panjang tali atau R sama dengan 10 meter. Selanjutnya tinggal kita jawab saja menggunakan rumus momen inersia,
yaitu I sama dengan M dikali R kuadrat. Sehingga I sama dengan 50 dikali 10 pangkat 2. I sama dengan 5 dikali 10 pangkat 3 kg meter kuadrat. Kita ke contoh soal berikutnya. Batang pejal bermassa 6 kg dan panjang batang pejal adalah 2 meter. Jika sumbu rotasi terletak di tengah batang, maka tentukan momen inersianya. Nah, sama seperti yang tadi, untuk menyelesaikannya pertama diketahui dulu, yaitu massa 6 kg. Kemudian diketahui lagi panjang batang pejal, yaitu R, sama dengan 2 meter. Nah, selanjutnya tinggal kita jawab menggunakan momen inersia. Di sini diketahui momen inersia batang pejal yang melalui pusat. Maka rumusnya I sama dengan 1/12 dikali M dikali R pangkat 2. Sehingga I sama dengan 1/12 dikali 6 dikali 2 pangkat 2. I sama dengan 1/12 dikali 24. Nah, 24 dibagi 12 sama dengan 2. Jadi, momen inersia batang pejal melalui pusat itu sama dengan 2 kg meter kuadrat. Gimana? Sudah paham? Baik anak-anak, untuk latihannya kalian kerjakan soal berikut ini. Kemudian hasil jawabannya dikirim via email yang sudah saya bagikan di WhatsApp grup kelas. Okay, students, maybe enough material for us today. Thank you for your enthusiasm for learning. I hope the knowledge you get is useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.